Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga keajaiban yang nyata tentunya ya. Oke, zodiak Aries ya. Zodiak Aries. Gimana kabarnya? Baik ya? Semoga saja baik. Sedikit terang, sedikit gelap. Jadi sedang-sedang saja ya. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Aries atau terkadang zodiak Aries ini disebut juga Hamal atau Mesa. Zodiak yang berarti dalam konteks ini adalah domba. Ya, domba karena memang agak-agak mirip tuh kumpulan bintangnya tuh, agak-agak mirip membentuk itu. Begitu kira-kira singkatnya ya. Mungkin. Nah, segini. Salam alien, salam kopi hitam. 30 derajat bujur langit ya. 30 derajat bujur langit. Di bawah zodiak tropis itu antara 20 Maret sampai 20 April. Gini bagus ya. Kira-kira segitu di bawah zodiak tropis ya. Zodiak Aries nih kita ketahui ya. Zodiak yang pertama. Zodiak yang pertama itu zodiak Aries. Dalam astrologi tropis itu antara 20 Maret sampai 20 April. Sedangkan dalam astrologi Sideris ya, Sideris itu 19 April sampai 21 Mei. Sideral ya. Atau antara 15 Maret sampai 15 April di bawah zodiak Sideral. Lambangnya kita tahu ya bahwa lambang Aries itu gini. Kita tahu ya, begini lambang Aries. Dan ada mitos tentang Chrysomalus ya, ada cerita tentang Chrysomalus, domba berbulu emas. Domba berbulu emas, domba terbang berbulu emas. Hubungan dengan cerita kisah Chrysomalus ya.
Jadi ada hubungan zodiak Aries ini dengan kisah Chrysomalus. Domba terbang berbulu emas. Ini harus Anda perhatikan ya. Antara kisah, antara sifat, antara huruf dari Aries ini mesti Anda perhatikan. Apa gelap ya. Sebab nanti ada kecocokan. Ada kecocokan. Begitu. Nanti kalau cukup waktu sedikit dijelasin ya kecocokannya itu bagaimana kalau cukup waktu. Chrysomalus ini adalah domba terbang berbulu emas yang dikirim oleh peri awan Nepal. Nah, itu harus Anda pahami. Pahami dulu kisahnya ya. Tentang astrologi, sebenarnya saya sudah menjelaskannya sedikit tentang astrologi. Dan bedanya dengan astronomi ya. Juga perbedaan kata lainnya tentang astrologi. Kalau astrologi itu kan nujum ya, nujum. Terkadang untuk ramal-meramal begitu ya kalau astrologi. Hubungan dengan manusia, terkadang dengan alam begitu ya. Ini saya sedikit-sedikit biar ketangkap ya. Bukan saya so tahu, bukan, cuman berbagi saja. Zodiak Aries ini termasuk zodiak yang berelemen api, sama dengan Leo dan Sagittarius. Yang berelemen api sama dengan Leo dan Sagittarius. Zodiak Aries ini. Rasi bintang Aries ini ya, rasi bintang Aries itu sama dengan Leo dan Sagittarius. Elemennya tuh api. Dan sifatnya tuh, kualitasnya, zodiak Aries ini adalah kardinal. Kualitasnya tuh kardinal ya. Domisilinya di Mars. Domisilinya di Mars sama dengan Scorpio. Ini mesti Anda perhatikan. Domisilinya di Mars sama dengan Scorpio. Dengan rasi bintang Scorpio. Peninggiannya itu di matahari atau Samsu. Di matahari. Peninggiannya tuh. Penurunannya itu di Venus, di planet Venus. Bukan penurunan mungkin ya, kerugiannya. Maksud penurunan di sini kerugiannya di planet Venus. Ini harus Anda perhatikan dari ininya ya. Nanti soalnya ada kecocokan.
ada cocokologi. Ada cocokologi ya. Cocokologi dari pandangan saya ini mah khusus ini mah. Jadi nanti saya cocokkan misalkan dengan ya nantilah kalau keburu itu juga, kalau waktunya keburu ya. Jatuhnya itu zodiak Aries nih jatuhnya di Saturnus. Saturnus. Nah, itu Anda perhatikan, saya sudah memberikan tentang seperti Mars itu Selasa, matahari itu Samsu hari Minggu, nanti dengan harinya ada hubungannya. Kemudian Venus itu Jumat, Saturnus itu Sabtu, nanti ada hari dengan hari ada hubungannya, dengan nama ada hubungannya juga, dengan huruf ada hubungannya juga. Dengan huruf ada hubungannya juga, atau dengan yang lain-lainnya, dengan yang gaib bahkan nanti ada hubungannya juga. Ini menurut pribadi saya ya, saya mencocokkan menurut pribadi saya, pemikiran saya sendiri yang tadi baru terpikirkan begitu, baru tadi. Ya sambil mengasah pikiran saja, kalau salah minta maaf begitu ya. Mungkin bisa jadi pengetahuan sedikit, bisa jadi motivasi, bisa jadi apa tuh, inspirasi, bisa jadi antisipasi ya, kan begitu. Motivasi, edukasi juga, motivasi, edukasi, inspirasi, dan antisipasi begitu. Nah, yang lahir di zodiak Aries, individu yang lahir, orang yang lahir di zodiak Aries itu terkadang disebut Aryan begitu ya. Aryan. Atau Aryans. Aries ini menandakan suatu ambisi, gairah, semangat ya. Ambisi, gairah, semangat, kemudian apalagi tuh? Energik, kekuatan, energik, ambisi, gairah, semangat. Juga kalau menurut saya jenius, termasuk pribadi yang jenius begitu ya. Nah, lawan dari Aries menurut sebagian itu adalah Libra, tetapi menurut sebagian itu adalah Leo. Tapi mudah-mudahan bukan lawan orangnya ya, bukan maksudnya lawan orangnya. Jangan ya, jangan, kita tuh mesti bersaudara, bersahabat. Ini dalam perkiraan atau prediksi konstelasinya, perkiraan atau prediksi karakteristik dari rasi bintangnya. Mudah-mudahan tidak orangnya, kan begitu ya, tidak orangnya. Nah, kecocokan di sini yang saya oh ya, kecocokan di sini yang saya maksud
nanti Aries A kan mulai dari huruf A. Nah, yang memiliki huruf A itu mungkin ada sangat mewarisi sifat Aries juga yang memiliki awalan huruf M. Karena Aries juga disebut Mesa kan begitu ya. Atau yang memiliki awalan huruf H sangat. Juga kecocokan misalkan dari hari, tadi peninggian Aries tuh kan tempatnya tuh di Mars ya, kuasa Aries tuh Mars. Peninggiannya tuh di matahari. Matahari tuh planet yang menguasai hari Minggu. Samsu tuh. Matahari tuh bahasa lainnya Samsu ya. Itu yang menguasai hari Minggu. Nah, makanya ketika zodiak Aries bergaul dengan orang yang hari Minggu itu akan sangat membawa keberuntungan, akan dihormati, akan berkarisma, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika Aries bergaul dengan, kan kerugiannya tuh di Venus ya. Venus tuh yang menguasai hari Jumat. Ketika Aries bergaul dengan yang hari Jumat, mungkin akan ada pengeremnya. Aries itu akan kalah, jadi terrem oleh hari Jumat. Dipahami tidak? Akan terrem oleh hari Jumat. Hari Jumat itu air. Apalagi Mars tuh menguasai hari Selasa, api ya. Mars itu api, hari Selasa itu api, menguasai hari Selasa. Dan Aries juga dikuasai oleh planet Mars kan begitu ya. Tempatnya domisilinya tuh rasi bintang Aries tuh di planet Mars domisilinya tuh. Nah, ketika dengan hari Jumat, maka Aries akan menemukan pengeremnya di situ. Mungkin kelemahan-kelemahan Aries akan terlihat oleh yang hari Jumat. Kedalaman-kedalamannya juga akan diketahui oleh yang hari Jumat. Nah, ketika Aries lahir hari Selasa itu mungkin akan lebih kuat ambisinya, obsesinya, dan persaingannya, karena Aries juga senang untuk bersaing ya, juga petualangannya. Tetapi ketika di hari Jumat itu akan ada pengeremnya dalam berbagai hal mungkin untuk Aries. Nah, jatuhnya tuh di hari Sabtu. Kejatuhannya tuh di hari Sabtu. Maksudnya bukan sial yang begitunya, bukan maksudnya. Nah, dengan bergaul dengan yang hari Sabtu mungkin Aries akan lebih seolah-olah menurut lah begitu ya, menurut. Singkatnya begitu, mungkin Anda memahami ya, memahami mungkin bisa dipahami ya. Nah, itu kecocokannya. Juga misalkan ketika Aries memiliki jodoh dengan yang huruf M, itu mungkin ada kecocokan di situ. Tetapi dalam kecocokan itu ada persaingan, dalam cinta tersebut ada persaingan. Ketika Aries mungkin memiliki pasangan yang berhuruf M. Begitu juga ketika Anda huruf Aries yang berhuruf A misalkan dengan huruf M, itu akan begitu kemungkinan ya. Begitu juga dengan huruf H. Ketika Anda huruf A ya, ketika Anda huruf A dengan huruf H, itu mungkin ini hanya spekulasi ya, spekulasi saja. Nah, begitu ya kecocokan yang dimaksud, dan sebenarnya banyak lagi ya, banyak lagi.
Nah, yang berzodiak Aries ini kan penguasanya tuh api ya, elemennya tuh api, penguasanya planet penguasanya tuh Mars. Di situ Aries mewakili dan zodiak pertama ya, berarti yang sangat diperhitungkan kardinal bersama Cancer. Itu kardinal, Aries itu kardinal ya, bersama Cancer. Kardinalnya api itu Aries, kardinalnya air itu Cancer, kardinalnya udara itu Libra, kardinalnya tanah itu Capricorn. Itu dalam 4 unsur ya, dalam 4 unsur. Nah, Mars itu terkenal dengan planet kemarahan, planet gairah, seks, dan perang ya, itu Mars. Nah, antisipasi, saya bilang gini untuk mengantisipasi ya, sebab itu hanya sifat watak planet ya, dan sebuah sudut pandang saja. Tetapi masalah sifat kita itu bisa kita latih sebenarnya. Ketika kita banyak marahnya ya diredam begitu ya, ada melatihnya cara meredam kemarahan tersebut ya. Bisa meredam itu karena terbiasa menahan marah. Jadi jangan marah-marah ya. Walaupun memiliki potensi untuk itu, tetapi itu semua bisa diredam, dan marah itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diredam. Bisa diredam. Dan mewakili gairah. Tetapi gairah pun memang mesti terkontrol. Juga disebutkan perang ya. Mewakili perang. Itu juga persaingan ya, mewakili persaingan juga, senang bersaing dan lain sebagainya ya, yang seperti itu. Nah, itu semua kita bisa bersikap adil ya, bisa bersikap adil, jangan sampai perang dong ya, kan kita bersaudara. Nah, itu bersaudara kita tuh. Nah, begitu tuh Aries ya. Aries pun adalah tanda zodiak yang mengatur kepala. Yang mengatur kepala. Nah, zodiak api yang mengatur kepala. Makanya ketika Aries sedang naik daun, itu biasanya Aries ingin mewarnai kepalanya. Rambutnya maksudnya ya, kan yang berada di kepala rambut. Naik daun tuh maksudnya lagi, tahu ya, bukan naik ke daun, bukan naik ke daun. Kita terkadang menilai kata-kata itu dari lahirnya tanpa mengetahui sastra atau lain sebagainya yang seperti itu ya. Bukan naik ke daun, maksudnya naik daun tuh kita lumrah tahu ya, sedang ya gitulah. Biasanya mewarnai rambutnya tuh dengan merah marun, dengan merah kuning ya, dengan warna kuning. Ya, mengubah-ubah gaya rambut lah, senang lah dengan gaya rambut tuh Aries ya.
Begitu ya, ketika sedang naik daun Aries juga terkadang kulitnya agak kasar begitu ya. Bisa diantisipasi kan, banyak ya untuk mengantisipasi kulit kasar. Kemudian hidung mancung, itu lagi bagus-bagusnya tuh Aries, hidung mancung. Kepalanya wajahnya lonjong begitu ya, dengan rahang yang tegas, rahangnya tegas. Itu ketika Aries sedang naik daun ya. Jadi secara alami Aries tuh mementingkan penampilannya ketika Aries sedang naik daun. Gitu ya. Katanya begitu, ketika Aries sedang naik daun, Aries tuh mementingkan penampilannya. Mungkin dia akan senang berolahraga, senang berkeringat ya. Atau mungkin yang suka diet ya. Seorang yang percaya diri, yang kadang enggan untuk diatur, tetapi senang dinasihati, senang ya. Seorang yang impulsif. Nah, untuk tahun 2000 ya, tahun sekarang ini tahun 2022 ini mesti agak mengatur keuangan ya. Seorang yang hebat, kuat, berwibawa, berkarisma, dan seorang yang tak kenal takut ya, berani walaupun terkadang agak ceroboh ya. Tuh untuk zodiak Aries. Terkadang agak sulit untuk bekerja bersama tim ya. Kan begitu ya. Tidak sabaran begitu. Tetapi semuanya yang misalkan yang karakteristik atau tabiat atau sifat atau watak yang kurang baik ya kita antisipasi begitu. Kita antisipasi, yang sudah baik kita kembangkan begitu ya. Seorang yang jenius, pintar, itu kita kembangkan dengan karya begitu ya. Yang kurang baik, misalkan ada potensi kurang baik, yaitu kita tinggal mengaturnya menjadi yang baik begitu, mengantisipasi maksudnya. Memotivasi, memang Aries ini seorang motivator yang ulung ya. Itu menurut pandangan saya. Dan menginspirasi juga sebenarnya Aries nih. Dan bisa menginspirasi, memotivasi dirinya sendiri juga. Tuh Aries ya. Kehebatan lain dari Aries itu begitu. Nah, itu tentang Aries seluk-beluknya ya. Sedikit saja ya. Salam alien, salam kopi hitam, dan untuk Aries semoga sehat selalu.